Masa depan mobil bensin versus mobil listrik. Menuju perubahan atau bertahan di zona nyaman. Siapa sih di sini yang nggak kenal dengan mobil listrik? Mobil yang dulu terkesan seperti teknologi masa depan, ini sekarang semakin nyata. Mulai dari Tesla, Hyundai, Wuling, sampai merek-merek premium seperti Porsche, Audi, dan lainnya. Itu sudah berlomba-lomba meluncurkan mobil listrik mereka sendiri-sendiri. Mobil listrik punya banyak keunggulan, yaitu ramah lingkungan, biaya operasional yang lebih murah, dan tentu saja lebih tenang. Tapi kalau kita perhatikan, mobil bensin juga belum benar-benar tersingkirkan dari jalanan. Menurut kalian kenapa ya? Inilah yang bikin debat tentang mobil listrik versus mobil bensin semakin panas. Sekarang, mari kita bahas. Mobil listrik. Apakah mobil listrik ramah lingkungan atau ramah iklan? Satu hal yang bikin mobil listrik populer adalah klaim mereka sebagai solusi ramah lingkungan. Ramah lingkungan ini nggak sesederhana itu. Proses pembuatan baterai mobil listrik mengonsumsi energi yang sangat besar dan bahan tambang seperti litium. Di beberapa negara, listrik untuk mengisi daya EV masih dihasilkan dari bahan bakar fosil yang membuat mobil listrik nggak segreen yang dikira ya. Apakah ini berarti mobil listrik sebenarnya sama saja atau bahkan lebih buruk dari mobil bensin? Well, enggak juga sih. EV tetap punya potensi besar untuk menurunkan emisi karbon, terutama kalau produksi energinya bisa beralih ke sumber terbarukan. Jadi, tantangannya adalah bagaimana kita membangun ekosistem yang benar-benar mendukung mobil listrik tanpa menambah masalah baru. Mobil bensin. Kenyamanan versus tantangan lingkungan. Buat sebagian besar orang, mobil bensin masih menjadi pilihan utama. Selain karena ketersediaan bahan bakarnya yang lebih mudah dan infrastrukturnya yang sudah ada di mana-mana. Mobil bensin juga jangkauannya yang lebih panjang dalam sekali isi bahan bakar. Belum lagi, orang-orang terbiasa dengan suara mesin yang berkarakter, sementara EV cenderung sunyi atau kurang greget lah ya. Tapi tentu saja, mobil bensin menghasilkan emisi gas buang yang tidak baik untuk lingkungan. Bahkan, beberapa negara sudah menetapkan tenggat waktu untuk menghentikan penjualan mobil bensin dan diesel di tahun-tahun yang mendatang. Jadi, apakah kenyamanan ini layak dipertahankan? Atau justru kita perlu memulai merubah cara pandang tentang kenyamanan demi keberlangsungan lingkungan? Inovasi dan adaptasi. Apa solusi di tengah-tengahnya? Beberapa orang percaya bahwa solusinya ada di tengah-tengahnya, yaitu mobil hybrid. Mobil hybrid menggabungkan mesin bensin dengan motor listrik, memungkinkan untuk penggunaan energi yang lebih efisien. Tapi lagi-lagi, meskipun lebih irit, mobil hybrid tetap menghasilkan emisi dan nggak benar-benar bebas polusi. Di sisi lain, ada juga konsep konversi mobil bensin menjadi listrik, yang mulai digemari di kalangan pecinta otomotif dan lingkungan. Dengan cara ini, kita nggak perlu beli mobil baru dan bisa tetap mengurangi emisi. Akan tetapi, biaya konversinya nggak murah juga dan infrastrukturnya belum tersedia luas. Jadi, masih butuh waktu sebelum jadi solusi massal. Jadi, masa depan di tangan siapa? Pada akhirnya, kita semua sedang berada di persimpangan. Mobil bensin sudah lama jadi bagian dari gaya hidup kita, tapi dengan krisis iklim yang semakin nyata, mobil listrik muncul sebagai solusi masa depan. Ya, keputusan tentang mobil di mana yang akan menang gak hanya bergantung kepada teknologi, tapi juga pada seberapa cepat kita siap beradaptasi. Apakah kita akan tetap nyaman dengan mesin bensin atau berani pindah ke EV? Biaya dan ketersediaan infrastruktur pengisian daya. Apakah kita siap? Salah satu tantangan terbesar dalam adopsi mobil listrik adalah infrastruktur yang pengisian dayanya masih kurang. Meski banyak kota besar mulai menyediakan stasiun pengisian daya, kenyataannya jumlahnya masih jauh dari cukup. Jika kita bandingkan dengan pom bensin yang bisa ditemukan di setiap sudut jalan, stasiun pengisian daya untuk EV masih sangat terbatas, apalagi di daerah terpencil. Selain itu, biaya pemasangan stasiun pengisian daya juga nggak murah. Banyak negara termasuk Indonesia pun
perlu menginvestasikan banyak uang untuk membangun jaringan pengisian yang memadai. Ditambah lagi, waktu pengisian daya EV yang jauh lebih lama dibandingkan pengisian bensin menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi mereka yang sering berpergian jauh. Apa kita siap bersabar mengisi daya selama berjam-jam? Atau ini hanya akan jadi kendala tambahan bagi pemilik mobil listrik? Inilah salah satu alasan mengapa banyak orang masih ragu-ragu untuk pindah ke EV. Kita butuh solusi yang lebih efisien, seperti teknologi fast charging, atau bahkan pengisian daya nirkabel yang bisa dipasang di rumah atau tempat-tempat umum. Jadi, mobil listrik mungkin memang punya masa depan yang cerah, tapi perjalanan menuju adopsi luasnya masih panjang dan penuh tantangan. Meskipun memiliki tantangan, tetapi bisa membantu kita menuju masa depan yang lebih hijau. Buat kita generasi baru, perdebatan ini menarik sekaligus menantang. Generasi kita bisa jadi penentu arah dunia otomotif ke depannya. Jadi bersiap untuk terbuka dengan perubahan. Dan dukung inovasi yang gak cuma keren, tapi juga punya dampak positif buat bumi kita. Sekian untuk video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Menurut kalian bagaimana dengan perdebatan hari ini? Kita Mainan Mesin, pamit undur diri. See you on the next video.